datang di hadapannya. Kita mau bersyukur karena kebaikan Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan buat kita pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang, menyembah Dia, memuji Dia. Dan terlebih lagi, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Kita rindu untuk menyembah Dia, kita rindu untuk mengagungkan namanya. Ku ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu. Ada sebagai mana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sekali lagi kita katakan, Ku ada sebagaimana ada. Ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak di Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Saya serahkan kepada hambanya untuk memimpin kita dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali ibadah kita pagi hari ini, firman Tuhan berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, tapi Allah adalah tempat kediaman kita, Allah yang maha tinggi dan disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, dan iman kita akan terus bertambah-tambah di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah kita dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yang terus menyertai seluruh rangkaian ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadilah semua dalam kemuliaannya, dalam hadiratnya, dalam kasihnya, dan di dalam urapannya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita masih melanjutkan. Kita rindu untuk terus memuji Tuhan. Kita angkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 252. Sambutlah, Tuhan datang padamu, sambutlah. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, baik yang kedua, buka pintu hatimu. Sambutlah, jangan tangguh waktumu. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, bait yang ketiga, buka pintu hatimu. Sambutlah, jangan tangguh waktumu. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah, bait yang keempat, kalau suka dapat senang. Sambutlah, loka masuk dalam terang. Sambutlah, Ia pun berdirilah, dan ketuk tak berhentinya, harap sampai maksudnya. Sambutlah. Puji Tuhan, luar biasa ya pujian ini ya. Kita disambut ya, luar biasa. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan semua hati dan pikiran kita, agar pada saat ini kita fokus untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini benar-benar menjadi bagian di dalam hidup kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian pada pagi hari ini.
Engkau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersama-sama dapat bersekutu melalui aplikasi Zoom ini, melalui online virtual ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah luar biasa bagi kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau melawat kami. Mari Engkau memberkati kami. Tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Engkau memberkati setiap teknologi yang kami gunakan. Engkau memberkati peralatan yang kami gunakan. Sinyal internet yang kami gunakan. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengendalikannya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Kita dapat bertemu, berjumpa dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan melayani pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala Sidang. Terima kasih kepada Badan Pengurus Jemaat dan tim 5PS.
Dan juga terima kasih kepada jemaat Tuhan di Jakastia yang memberikan kesempatan dan juga terus menolong, menopang, dan mendukung kami dalam doa secara khusus pelayanan kami di Bekasi Timur Regensi. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah membagi screen bagi kita dapat diikuti firman Tuhan khotbah pada pagi hari ini. Tema tahunan kita adalah menjadi terang dan cahaya. Dan secara khusus pada minggu ini berbicara tentang menjadi terang dan cahaya dalam kekuatan Tuhan. Nats yang saya ambil di dalam Habakuk pasal yang ketiga. Ya, Habakuk pasal yang ketiga secara khusus ayat yang ke-19. Ya, saya akan membacakannya bagi kita di sana. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19 berkata begini. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batu. Saya garis bawahi kalimat yang berkata Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ya, sekali lagi, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dimuliakan dan dikasihi oleh Tuhan, diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tugas menjadi terang dan cahaya diberikan kepada semua pengikut Kristus. Itu harus kita amini, imani, dan jalankan bersama. Tanpa terkecuali orang tua, orang muda, orang dewasa, anak-anak, pria, wanita. Semuanya mendapat mandat yang sama, menjadi terang dan cahaya di tengah dunia ini. Mengemban amanat yang penting ini, semua orang percaya hendaknya selalu mengingat. Seperti firman Tuhan katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Firman Tuhan semesta alam. Zakaria 4 ayat yang ke-6. Dengan kata lain artinya adalah andalkan kekuatan daripada Tuhan. Ya. Untuk menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah dunia ini, maka semua orang suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, harus mengandalkan Tuhan. Karena dialah sumber terang itu, karena dialah sumber kuasa dan kekuatan itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang rindu menjadi terang dan cahaya selalu ingin mengerti maksud Tuhan. Dalam semua peristiwa kehidupannya. Termasuk peristiwa-peristiwa seperti hari ini. Maka kita selalu ingin mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Nabi Habakuk, seorang yang taat kepada Allah dan menyuarakan Tuhan, juga memiliki keinginan untuk mengerti kehendak Tuhan melalui apa yang dia pertanyakan kepada Allah. Nah, sebenarnya kitab Habakuk ini dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan Nabi Habakuk untuk realita pada hari itu. Pertanyaan Nabi Habakuk ini ada dua lapis sebetulnya kalau kita lihat. Nabi Habakuk itu hidup di tengah masyarakat Yehuda yang mengalami kemunduran rohani. Sehingga ya sebagai orang yang masih hidup dalam kebenaran Allah mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa Yehuda yang fasik itu tidak dihukum? Itu pertanyaan Nabi Habakuk. Lalu Tuhan menjawab, Tuhan akan memakai bangsa Babel untuk menghukum bangsa Yehuda. Tetapi kemudian Nabi Habakuk ini bertanya lagi, Tuhan, kenapa Babel yang jelas-jelas lebih fasik daripada Yehuda dipakai oleh Allah untuk menghukum bangsa Yehuda itu? Kenapa Tuhan memakai orang fasik untuk menghukum, menjadi alat hukuman itu? Tuhan jawab secara singkat, Babel juga akan dihukum. Nah, artinya apa? Allah dalam kedaulatannya berhak memakai Babel, berhak memakai siapa saja untuk menjadi alat hukuman. Itu sebabnya sebagai umat yang mengandalkan Tuhan, ketika menjadi terang dan cahaya di tengah dunia, maka setiap kita harus mempercayai dulu kehendak. Mempercayai dulu rencana, mempercayai dulu kedaulatan Allah supaya klop hati kita.
Ya, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa semua rencana Allah, rancangan Allah itu hebat dan tidak boleh diragukan. Jadi kuncinya adalah mempercayai kehendak dan rencana dan kedaulatan Allah. Itu sebabnya menjalankan tugas sebagai terang dan cahaya berarti setiap hari harus mawas diri, bersedia melakukan introspeksi agar tidak terjebak dalam dosa-dosa yang dikategorikan sebagai dosa celaka di dalam kitab Nabi Habakuk. Itu ada di dalam pasal yang kedua. Apakah dosa-dosa tersebut? Nabi Habakuk mengatakan ada 5 kejahatan yang dilakukan orang yang tidak lurus hatinya. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Orang yang tidak lurus hatinya selalu menampilkan kesombongan yang melahirkan dosa yang dijabarkan oleh firman Tuhan sebagai 5 celaka itu. Celakalah orang yang merampas milik orang lain. Itu yang dikatakan di dalam pasal ayat 6 sampai yang ke-8. Celakalah orang yang merampas milik orang lain. Ya, itu yang dikritik oleh firman Tuhan. Celakalah orang yang melakukan penipuan. Ya, dalam penjabarannya mengambil laba yang tidak halal, mengambil laba yang tidak benar. Lalu kemudian celakalah orang yang melakukan tindak pidana kekerasan dan ketidakadilan. Celakalah orang yang melakukan tipu daya dan kebejatan, dosa moral, persinahan, dosa-dosa seksual. Celakalah yang melakukan penyembahan berhala. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang Kristen kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan sehingga menjadi terang dan cahaya. Itu fokus pikiran utama tema kita hari ini. Hendaknya setiap hari orang yang ingin menjadi terang dan cahaya itu introspeksi. Sehingga selaras dengan firman Tuhan yang berkata di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Orang benar akan hidup oleh imannya. Itulah salah satu ayat yang luar biasa di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat bagian B. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya membaca, saya mencatat bahwa pernyataan dalam kitab Nabi Habakuk ini adalah teks utama dalam perjanjian lama yang melandasi teologi pembenaran oleh iman yang dikutip oleh Rasul Paulus dalam perjanjian baru. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Demikian juga dikatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-11. Orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani pasal 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang memiliki iman, orang yang beriman, orang benar, dia memiliki iman kepada Kristus. Orang yang beriman tetap berjuang, ya, tetap hidup menjadi orang benar. Orang yang demikian adalah orang yang mengandalkan Tuhan, sehingga dia tetap eksis menjadi orang yang bercahaya dan menjadi terang di kegelapan dunia. Apa yang harus dilakukan oleh orang benar itu? Oleh orang benar yang hidup oleh iman itu. Nah, di dalam Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Ya, Nabi Habakuk memposisikan diri seperti seorang penjaga menara. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang difirmannya kepadaku dan apa yang dijawabnya atas pengaduanku. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan dalam menjadi terang dan cahaya, ketika dia disebut sebagai orang yang benar, yang mengandalkan imannya kepada Allah, maka tindakan pertama yang harus dia lakukan adalah menanti dan berharap kepada Tuhan. Bertanya, berdoa, mencari kebenaran melalui firman-Nya, dan berharap kepada Tuhan. Nabi Habakuk katakan, aku berdiri
di tempat pengintaianku. Berdiri tegak di sana. Aku mau meninjau, aku mau menantikan apa yang difirmankan Allah kepadaku. Dan apa yang akan dia jawab atas pengaduanku. Yang kedua, imannya tidak dipengaruhi oleh kenyataan di sekitarnya. Nabi Habakuk di dalam pasal 3 ayat yang ke-17, kitab ini memberikan satu kalimat yang luar biasa di sana. Ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin menceritakan bahwa ayat ini melandasi sebuah lagu yang diciptakan oleh seorang yang bernama Stasiun Tarigan. Dia membuat satu lagu tahun 1983, itu judulnya adalah Suan Kol dalam bahasa Karo. Saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang orang Batak Karo hari ini. Tetapi kemudian lagu itu diterjemahkan lagi, digubah lagi dan dimasukkan dalam kidung jemaat. Nah, bagi yang familiar dengan kidung jemaat pasti tahu lagu nomor 333, judulnya itu sangat Indonesia sekali, tetapi didasari oleh kitab Nabi Habakuk ini. Sayur kubis jatuh harga. Saya bacakan kalimatnya. Sayur kubis jatuh harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berbunga dan jualanku tidak laku. Ya. Mewakili pergumulan banyak orang hari ini di masa pandemi. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria karena Dia pohon selamatku. Kepadanya aku percaya, aku tidak jatuh, tidak akan jatuh. Tuhan Allah kekuatanku. Nah, itu kutipan dari nyanyian teks Kidung Jemaat nomor 333 yang sangat dikontekskan dengan keadaan masyarakat Indonesia yang kebanyakan agraris dan pertanian. Tetapi Habakuk pasal 3 ayat yang ke-19 tadi mengingatkan bahwa iman orang percaya yang mau menjadi terang di tengah-tengah dunia ini tidak dipengaruhi oleh situasi. Lalu yang berikutnya, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Pasal 3 ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Sejajar dengan firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang ke-4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita masih memelihara sukacita di dalam Tuhan? Atau banyak sukacita yang mulai hilang, mulai turun oleh karena situasi dan masalah yang dihadapi? Tetapi firman Tuhan dengan jelas mengajar kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Lalu yang berikutnya, orang yang hidup oleh iman, orang benar itu, yang ingin terus menjadi terang dan cahaya, mengandalkan kekuatan Tuhan, menjadikan Allah sumber kekuatan sehingga mampu mengatasi segala keadaan. Pasal 3 ayat 19 ayat yang terakhir. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ya, kaki rusa, kaki yang kuat, kaki yang biasa menjejak bukit, ya. Naik di ketinggian. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Menjadikan Allah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Menjadikan Dia satu-satunya andalan kita. Itu sebabnya saya menyampaikan kepada kita bahwa firman Tuhan ini mengajarkan. Menjadi terang dan cahaya mutlak harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Lalu apakah tanda orang yang mengandalkan Tuhan? Yang pertama, ia mengakui dan mempercayai semua rencana Allah sangat baik bagi kehidupannya. Ia mengakui bahwa Allah baik. Ia mengakui bahwa rencana Allah itu sempurna. Ia mengakui bahwa kebaikan Allah tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan untuk menjadi cahaya dan terang di tengah dunia. Ia mengalami perubahan hidup. Ia mengalami pembaruan hidup dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan.
Ia mau mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak pernah berhenti belajar untuk semakin hari semakin memahami kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga, ia selalu berharap kepada Tuhan dan firman-Nya. Tiada harapan lain selain daripada Tuhan. Tiada harapan tertinggi selain daripada Tuhan. Lalu yang berikutnya, situasi tidak mempengaruhi imannya. Sekali lagi, situasi tidak mempengaruhi imannya, tetapi imannya lah yang mempengaruhi situasinya. Jadi ia mengendalikan semuanya bersama-sama dengan Tuhan yang ia miliki dalam kehidupannya. Ia menjadi orang yang selalu bersukacita sehingga menjadi pribadi yang optimis dan menyenangkan. Betapa nyamannya, betapa bersukacitanya jikalau saya selalu berjumpa dengan orang-orang yang optimis di dalam Tuhan. Itu jauh lebih menyenangkan daripada orang yang pesimis oleh karena dunia. Dunia sedang berhadapan dengan situasi yang mungkin tidak ada harapan, atau sedikit harapan, atau banyak tanda tanya. Tetapi mari kita sebagai umat Tuhan hadir sebagai pembeda, orang yang optimis, orang yang menyuarakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kita. Lalu orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang langkah kehidupannya kuat. Ia menjejak ketinggian iman yang mengatasi bukit-bukit persoalan, karena Tuhanlah kekuatannya. Selamat menjadi terang dan cahaya oleh karena kekuatan Tuhan. Biarlah iman kita sandarkan kepada Yesus yang hebat, yang tidak pernah mengecewakan kita, sehingga iman kita tidak dipengaruhi oleh situasi, melainkan situasilah yang kita kendalikan oleh karena kita beriman kepada Allah yang hidup. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan yang hidup. Terima kasih. Kami adalah umat Tuhan yang mau menjadi terang dan cahaya. Namun dalam tugas itu biarlah kami selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Kami beriman, kami berharap, kami memandang kepada rencana Allah yang hebat. Meteraikan firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir dengan setia minggu demi minggu, dan juga yang sudah hadir hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan menopang mereka, apa saja yang mereka perbuat menjadi berhasil. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Ya, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan terus menjadi bagian di dalam hidup kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, saudara-saudara semua seiman, kita akan bersama-sama mengucapkan 7 gaya hidup Kristus. Kekudusan hidup dalam bersaksi, roh yang menyala-nyala, iman yang taat, setia dalam kasih, tumbuh bersama, ucapan berkat, satu tubuh Kristus. Baiklah, kita akan mempersiapkan persembahan kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dan persembahan ini nanti bisa Bapak Ibu Saudara-saudari transfer ke rekening gereja. Mengawali persembahan kita akan bersama-sama membaca dari ayat firman Tuhan, dan setelah itu kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 249. Mari kita ucapkan ayat firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan, dan dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Baik, kita akan mengangkat pujian dari nyanyian Kemenangan Iman 249, harap pada tangan yang kekal. Persahabatan dan kesukaan, harap pada tangan yang kekal. Berkat yang besar kita dapatkan, harap pada tangan yang kekal. Harap pada tangan
pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Harap, harap, harap pada tangan yang kekal. Saya serahkan kepada hambanya yang untuk memimpin kita di dalam doa. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelum doa syafaat, kita akan melihat jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama adalah Olivia Anastasia Rosalin tanggal 16, Bapak Yeskil Gayudan Yeskil Gaing tanggal 16, Wilfred Herstisan tanggal 18, Helen Suryana Sidi tanggal 20, Gracia Noviani Otmel tanggal 21, Bapak Sony Pantau tanggal 21 Oktober juga. Ada kado ulang tahun Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Selamat ulang tahun buat mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Pujian dan hormat, kemuliaan, kebesaran, keagungan, kejayaan, dan kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan yang layak menerimanya. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami diberikan kekuatan kesehatan, kami diberikan hidup, bahkan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah di bulan November minggu yang ketiga ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Biar kami terus menjadi terang dan cahaya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami berdiri teguh dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kami tahu kekuatan yang sempurna itu datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta John Ardi yang sudah melayani hari ini. Tuhan berkati dan pakai hamba-Mu makin heran dan dahsyat di tangan Tuhan. Bahkan dalam mengembalakan jemaat-Mu yang ada di Bekasi Timur Regensi. Bersama istri dan anak-anak diberkati dan dipakai oleh Tuhan. Menjadi alat keberkatan bagi kemuliaan nama-Mu. Kami juga umat-Mu hari ini bersyukur ya Tuhan. Kalau kami dapat memberikan persembahan kami di mezbah-Mu pada hari ini. Baik persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan sukarela, apa saja ya Tuhan yang telah kami persembahkan kepada Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Engkau telah memberkati pekerjaan, Engkau telah memberkati hidup kami dan keluarga kami. Dan kami ingin memberikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan berkati semua pemberian kami untuk menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan. Berkatilah badan pengurus jemaat, berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana, sehingga mereka dapat mengelola semua berkat Tuhan ini bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati ya Tuhan jemaat-Mu di dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, di dalam segala hal. Apapun yang mereka kerjakan disertai oleh Tuhan dan Tuhan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bersama-sama dengan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, baik Olivia Anastasia, Bapak Yudan Gaing, adik juga Wilfred Hestitan, dan juga Gracia Otnel ya Tuhan, dan Bapak Sony Pantau. Kami menyerahkan mereka di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bertambah usia, bertambah kasihnya mereka kepada Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan limpahnya, berkat jasmani rohani dianugerahkan, umur panjang, sehat dan kuat Tuhan berikan. Dan terlebih Tuhan pakai hidup mereka menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan. Baik dalam pekerjaan yang sedang studi ya Tuhan, baik ibu rumah tangga, Tuhan memberkati mereka di dalam segala hal. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Keluar dan masuknya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga umat-Mu bersyukur dan berterima kasih kalau hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk terus dapat memuliakan Tuhan. Kami doakan jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan lemah dan sakit, yang membutuhkan pemulihan dari Tuhan,
Kami terus berdoa untuk pemulihan Tuhan Bapak Nengkes, pemulihan Ibu Yanti, Bapak Victor dan Tessa, dan mungkin jemaat-jemaat kami Tuhan yang dalam keadaan lemah dan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan menjamah dan memulihkan. Kami ingat juga Tuhan Ibu Min Mongan di dalam pemulihannya, dalam menyelesaikan operasi beberapa waktu yang lalu. Kami percaya pemulihan yang sempurna Tuhan berikan sehingga boleh sehat dan boleh Tuhan beraktivitas kembali. Kami doakan jemaat-jemaat kami Tuhan yang sedang membuka usaha pekerjaan, Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka dan Tuhan membuat berhasil. Anak-anak kami yang sedang sekolah Tuhan, yang sedang kuliah juga baik dari SD, SMP, SMU sampai perguruan tinggi, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, akal budi bijaksana. Tuhan memberkati mereka, berikan semangat. Sekalipun hari-hari ini mereka masih studi online ya Tuhan, biar sukacita, semangat, kemampuan dianugerahkan bagi mereka dan mereka dapat melewati semua Tuhan studi mereka dengan baik dan sungguhlah Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami doakan juga orang tua kami Tuhan yang ada di gereja kami, para lansia, baik Oma Farida, Opa Pandi, Eyang Juwarni, Oma Min Mongan, Oma Marta, Opung Natal, Opung Ucok, Oma Lince, Ibu Liana, Pak John Indrawan, Bapak Gerar, Oma Santi, Oma Syumoy, dan para perkarif kami yang lain dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati. Rencana perkarif akan mulai ibadah hari Kamis. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar semua perkarif tetap semangat dalam masa tua. Tuhan pelihara iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan datang menjemputnya. Kami doakan pelayanan PWJ Tuhan, Bekasi Timur Regensi, Pekanbaru, Kalvari Ministry, Tuhan juga memberkati. Melalui PWJ ini Tuhan banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Engkau memberkati hamba-hambamu Tuhan dan semua pelayanan yang ada di sana. Visi 1000 jiwa yang merupakan isi hati Tuhan, kami terus memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, dikuatkan melalui Tuhan. Kami semua yang terus bersaksi tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Kami doakan badan pengurus jemaat, tim 5PS, para pelayan-pelayan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan hamba-hambamu. Pakai kami semua boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Kami boleh melayani Tuhan sampai Engkau datang menjemput kami. Dan kami dapat melayani Engkau dengan hati yang tulus, motivasi yang benar. Semua apapun yang Tuhan percayakan dapat dilakukan dengan baik. Kami doakan pelayanan Lumbung Sahabat Terang Tuhan. Kami bersyukur untuk berbadan hukum boleh selesai dengan baik. Dan kami terus berdoa untuk pelayanan ini boleh menjadi berkat, menjadi terang seluruh Indonesia. Kami doakan Pak Yudan sebagai ketua. Kami doakan pengurus dan semua anggota LST. Tuhan tolong kami agar kami sungguh-sungguh menjadi terang. Dan kami boleh saling memberkati lewat berkat yang Tuhan berikan melalui pelayanan Lumbung Sahabat Terang ini. Kami doakan hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik di kota, di desa, di pedalaman, suku-suku terasing, para misionaris, dalam negeri, luar negeri. Tuhan berkati, urapi, pakai hamba-hambamu, menjadi alat keberkatan di tangan Tuhan. Dan secara khusus hamba-hamba Tuhan yang melayani hari-hari ini media sosial, Tuhan urapi dan pakai mereka, hingga Injil Kerajaan Allah terus diberitakan, nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan. Kami doakan bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Tuhan, pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi dan semuanya, Kau berikan hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan benar, dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kami doakan pandemi ya Tuhan yang sedang terus berjalan di bangsa kami, bahkan di dunia ini. Kami terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan yang terjadi. Kami terus memandang kepada Tuhan dan kami percaya semuanya akan terlewati dengan pertolongan Tuhan. Kami doakan Tuhan semua yang terlibat di dalamnya, baik para dokter, suster, relawan Tuhan, alat-alat medis, Tuhan memberkati sehingga semua orang-orang yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus dan mereka boleh dapat menyaksikan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan keadaan bangsa kami saat-saat ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan campur tangan. Kami doakan bangsa Israel, Anda bangsa kepunyaan-Mu, Tuhan juga selamatkan mereka untuk mereka boleh menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKI Jakastia, baik dari anak-anak, remaja, pemuda, perkawan, perkarya, perkarif, dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, iman yang teguh oleh Tuhan.
Kami tetap terus mengiring Tuhan di dalam hidup kami. Dan bahkan Tuhan, kami tetap setia kepada Tuhan. Sekalipun banyak hal yang harus kami lewati, kami tahu melalui pelajaran kitab Habakuk akan membuat kami kuat dan kokoh berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang akan datang ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami, tapi satu hal yang kami percaya, bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Terpujilah Tuhan, ini doa kami, ini syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari jemaat Tuhan bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi, kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita akan mengikuti warta gereja dalam minggu ini, biar kita semua bisa mengikutinya dalam warta gereja kita untuk sepanjang minggu ini. Ya, pelayan-pelayan yang akan melayani dalam minggu ini, minggu yang akan datang, ya dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, pembicara minggu kita di depan, ya pengkhotbah Pendeta Lydia Kading, liturgos Lois Kading, dan semua yang akan melayani dapat mempersiapkan diri dengan baik. Ya, pengumuman berikutnya. Koper. Ya, untuk perkarif. Ya, untuk para perkarif, ibadah perkarif akan diadakan tanggal 26 ya. Oke, ini next sudah. Ya, ibadah perkarif. Saya lupa, ibadah perkarif itu ya, ibadah perkarif akan diadakan Kamis 26 November, ini bukan September, November 2020 jam 16. Jadi melalui Zoom. Jadi kami mohon ya para perkarif bisa mengikutinya. Kami juga mengharapkan untuk ya para anak-anak, cucu bisa membantu perkarif. Kemarin kami pertemuan pengurus perkarif ya kepingin rindu untuk ibadah perkarif. Namun setelah dihubungi mereka mengalami kendala ya untuk Zoom dan sebagainya. Ya karena nggak ngerti. Jadi kami mohon juga para anak-anak, cucu bisa membantu oma opa untuk kami sepakat mulai ibadah perkarif diaktifkan kembali ya. Sekalipun 2-3 orang perkarif yang hadir, kita akan tetap terus ibadah perkarif. Jadi ibadah perkarif akan diadakan Kamis 26 November, ini bukan September, udah lewat ya, jam 16. Terus berikutnya Natal perkarif juga. Ya, Natal perkarif juga akan diadakan Kamis 10 Desember jam 16 juga melalui ya Zoom juga. Ya, jadi ini perkarif ya mohon juga ya para anak cucu bisa memperhatikan sehingga para perkarif bisa bertemu di dalam ibadah dan selanjutnya. Oke, next. Ya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ayat hafalan kita untuk minggu yang akan datang. 2, 3. Habakuk 2 ayat 4b. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ya, ini
pengumuman kita sepanjang minggu ini. Ya, tetap sore kita ada ibadah live untuk mengganti ibadah sore di Facebook Bapak Gembala. Ya, jemaat yang mengikuti akan mengikutinya atau belum beribadah pagi bisa bergabung di ibadah sore jam 5 lewat Facebook Bapak Gembala. Demikian informasi kita sepanjang minggu ini dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang adalah milik kepunyaan Allah, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah janji berkat. Anugerah daripada kita Yesus Kristus, kasih yang kekal daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis oleh kuasa darah anak domba Allah, menyertai, memberkati jemaatnya hari ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita masuk di dalam saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Udah ada doa kan? Oh, nggak ada doa nih. Habis lagi. Silakan dibuka mute-nya. Kita bisa saling menyapa. Happy Sunday semua. Selamat hari Happy Minggu. Sunday semuanya. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. Hari Minggu. Halo. Terima kasih Pak Pendeta John. Terima kasih. Yanti, Bu Yanti. Pak Ibu. Pak Rudi, apa kabar? Halo, shalom. Pak Gembala, Ibu. Shalom. Terima kasih. Hai Nardi. Terima kasih Pak John. Ya, Selamat hari Minggu semuanya. selamat hari Minggu. Shalom. Terima kasih Pak Ardi, Terima Pak kasih John. Pak John. Sama-sama Ibu. Ya, Pak John Ardi. John, terima kasih. Pak Yudan. Ya, Terima Hari kasih. Minggu, Pak Yudan. Besok Ya. ulang tahun ya. Ya. Pak Yudan, besok ulang tahun. baik. Besok ke Kerayan ya Pak. Mana kita ke Kerayan? Tahun. Lupa layak. Iya, iya. Lupa layak, jangan lupa. Iya, iya betul. Ya, terima kasih. Iya. Makan-makan Pak Filipus kita. Ya. Lupa layak. Naik kapal laut ya Pak, Pak Laut, Pendeta. pakai laut. Naik kapal laut kita. Kapal laut ada Pak. Iya. Kiri, Bu. Eyang. Halo Bang Victor. Sana Bu Selamat hari Yanti. Minggu. Mpok Suti, Bu Lince, Selamat Yanti. hari Minggu semua Pak. Gimana ya? Selamat hari Minggu. Bu Martinas, terima kasih ya. Ibu Martina, Pak